صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل علينا عوني يا عطار منك مهدي مهدي علينا بكل خير بالمصطفى طيب القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, subuh ini suara ni agak terganggu. Ngebas dia. Masih jelas ni? Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai duduk di antara dua sujud. Ya. Tambahan mengenai duduk di antara dua sujud. Wadi'an kaffaihi ala fakhidhaihi. Sunnah. Kemarin wajib, nah sekarang yang sunnah. Disunnahkan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha. Jadi posisi duduk di antara dua sujud itu, kedua telapak tangan ini diletakkan di atas kedua paha. Qariban min rukbatayhi. Posisinya tangan tadi itu dekat dengan lutut. Ya, jadi pahanya ke atas sudah, bukan pangkal paha, bukan pertengahan paha, tapi di ujung sudah mendekati dengan lutut. Itu sunnahnya. Rukbataihi. Ya. Hikmahnya apa ini kata ulama? Hikmahnya dibilang untuk menghindari jangan sampai ada gerakan-gerakan yang tidak ada hubungan dengan salat. Biar tambah tawadhu, merendah, tangan letak di atas paha begitu. Pertama, tangan tidak bermain-main. Keduanya menampakkan tawadhu. Ya, tawadhu. Bihaitsu tasamathuma ru'usal asabi. Nah, sekiranya bersejajaran kedua lutut itu dengan ujung jari. Nah, jadi siapa yang duduk, coba lihat nih. Anggaplah ini mana nih? Susah nyontohnya nih. Nah, ini lutut. Ya, ini lutut nih, ujung lutut nih. Nah, jadi begini dia, sejajar dia. Ujung jari kita sejajar dengan ujung lutut. Nah, begitu. Oh, diletakkan tu. Itu yang sunnah. Jangan megang pertengahan paha, apalagi pangkal paha. Makruh. Jadi menyalahi sunnah itu hukumnya makruh. Jadi letakkanlah ujung jari persis sejajar deh dengan lutut. Nasyiran asabi'ahu, dalam posisi
terbuka jari-jarinya. La qabidan laha, bukan mengepal, tapi rentangkan gitu, lepaskan. Jangan begini. Begini dia. Dilepaskan begini, nasyiran namanya ini. Qailan, dan sambil mengucapkan. Jadi ada bacaan. Bacaan inilah yang menyempurnakan duduk itu. Ya, sehingga ada tumakninah, tenang, tak tergesa-gesa. Jadi tidaklah kita dari sujud angkat duduk, sujud lagi. Itu hilang tumakninah. Allahu Akbar, sudah tegak duduk tadi itu. Nah, diiringi dengan bacaan Rabbighfirli ila akhirih. Bacaan Rabbighfirli sampailah selesai. Yang lengkapnya bilang tatimmatuhu, lengkapnya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ingat, wa'afini, ya, sampai wa'afini lil ittiba', kerana mengikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai Tuhan, ampunkan dosaku. Rabbighfirli, sudah tahu jemaah kan? Warhamni, rahmati aku. Wajburni, tutuplah kekurangan aku atau aib. Warfa'ni, angkatlah, maksudnya derajat. Angkatlah derajatku. Siapa yang merendahkan diri, Allah angkat. Siapa yang meninggikan diri, Allah rendahkan dia. Itu dia. Ya, ini namanya tawaduk, duduk tawaduk di hadapan Allah. Angkat derajatku, warzuqni, rezekilah aku ya Allah. Rezeki apa ni? Duit? Bukan. Kalau rezeki duit setelah salat boleh kita minta. Dalam salat tu minta rezeki yang paling afdal. Ya, salahnya kita ini mama rezeki itu cuma duit saja. Padahal rezeki yang paling afdal itu apa? Kata ulama, minta rezeki min khazaini fadlika. Aku minta rezeki dari perbendaharaanmu ya Allah. Perbendaharaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ma qasamtahu li auliyaik. Apa yang kau beri kepada kekasih-kekasihmu ya Allah. Itu rezeki itu yang bagus. Apa rezeki itu? Iman, istiqamah ibadah. Itu yang perlu. Itulah yang Allah berikan kepada kekasih-kekasih dia. Kalau dalam salat hanya minta duit, rendah betul salat tu. Tak ada nilainya. Ya. Cuba lihat nanti pembahasan bab salat sunnah. Bab salat sunnah, qabliyah subuh yang kita kerjakan itu, sunnah fajar tu qabliyah subuh. Kata Nabi, siapa yang mengerjakan sunnah fajar atau qabliyah subuh 2 rakaat, itu lebih baik dari dunia berserta semua isinya. Itu qabliyah subuh, Pak. Belum yang lainnya. Yang waktunya berikan warzuqni, rezeki, bukan duit. Dunia dengan semuanya kalah dengan sunnah fajar. Apa lagi duit? Ya kan? Kita punya tanah 1 hektar, kaya betul, tak ada apa-apanya. Dunia langit ni, tak ada apa-apa dibandingkan dengan qabliyah subuh. Jadi jangan nak minta balasan di dunia. Dunia tak ada tempatnya untuk membalas. Terlalu kecil. Ya. Terlalu kecil Allah ingin membalas amal kita di dunia ini. Tak muat dia. Qabliyah subuh yang tak tertampung. Belum lagi ibadah-ibadah yang lain. Ya. Jadi rezeki di sini kita minta apa yang Allah beri kepada kekasihnya, para aulia-aulia Allah. Iman, takwa, istiqamah ibadah. Itu yang mahal. Ya. Kemudian dalam doa tersebut ada kalimat wahdini, minta hidayah, bimbingan. Kemudian wa'afini, minta keafiatan. Dari apa? Sekarang macam
ditolakkan dari segala apa yang kita tak senangi di dunia ini, bala, musibah, semuanya fitnah. Itu kita minta dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat sampailah wa'afini. Lalu pertanyaan, mana wa'fu anni? Wa'fu anni tak disebutkan ni dalam hadis Allah taala. Imam Ghazali menambah wa'fu anni. Boleh ke menambah? Ini imam, bukan kita yang nambah ni. Kalau imam masjid masih kita ragu. Ini Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali Hujjatul Islam. Dia menganggap perlu, bukan menambah tanpa alasan. Dia menganggap perlu. Wa'afini, minta dijauhkan afiat dari hal tersebut. Wa'fu anni, minta kemaafan Allah. Apa bedanya Ghaffar dengan Al-Afu? Al-Ghaffar dengan Al-Afu. Apa bedanya? Kalau Ghaffar, kita berbuat dosa, Allah tutup dosa itu. Maka kita minta sama Allah, ya Allah, jangan kau buka. Allahumma astur auratina. Jangan kau tutup aib kami, ya Allah. Dosa-dosa kami nanti jangan kau buka di hari kiamat. Berarti dosanya masih ada, cuma ditutup sama Allah. Tapi kalau al-afu wa'fu anni, maafkan aku ya Allah, itu bukan ditutup, dihapus. Seperti kita menggores di atas pasir, kita ambil daun, tulisan itu kita tutup, tak nampak, tak kelihatan. Itu ghafar, pengampun, menutupi kesalahan. Tapi yang kedua, lain lagi. Tidak ditutup dengan daun, angin datang. Kita tulis di atas pasir, angin datang. Saf, kata dia. Apa yang terjadi? Hilang, musnah sudah. Itu penghapusan dosa. Makanya orang Arab tu kalau dia salah, al-afu ya akhi, maafkan aku. Artinya hapuslah semua salah aku ni. Jangan kau simpan lagi di hati kau. Itu dia. Makanya 10 Ramadan terakhir, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalaulah aku ketemu malam Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan ya Rasulullah? Itu malam dosa kita diampunkan Allah. Nabi mengajarkan bukan dengan kalimat ghafar, tapi kalimat al-afu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau suka memaafkan dan kau menyenangi memaafkan. Maafkanlah aku ya Allah. Hapuskan semua ya Allah. Jangan lagi tersisa. Gitu dia. Itu kalimat al-afu, menghapuskan. Itulah alasan ditambah oleh Imam Ghazali. Ya, wa'fu anni. Sama dengan doa setelah wudu. Doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sampai di situ dalam hadis. Lalu ada tambahan kan, wa ajalni min ibadiqas salihin. Itu tambahan dari beliau juga. Minta lagi, jadikan kami hamba-Mu yang salih ya Allah. Setelah bersuci ini, bimbinglah kami jadi hamba-Mu yang salih. Gitu deh. Ya, jadi penambahan itu tidak menyalahi, bahkan meminta tambahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut. Wa yukrahu itu ya. Wa yukrahu ighfirli thalathan. Makruh hukumnya menyebut Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli 3 kali. Makruh dia. Ya, makruh. Yang terbaiknya Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, sekarang tambahan lagi kesunahan. Wa yusannu jalsatu istirahatin biqadril julusi baina sajdatain. Disunahkan duduk istirahat, duduk berhenti sejenak dengan kadar lamanya sama dengan duduk di antara 2 sujud.
Duduk istirahat itu duduk sebentar sebelum masuk rakaat berikutnya. Kemarin tanya tu. Rakaat yang pertama, sujud yang kedua, kemudian sebelum berdiri masuk rakaat yang kedua, duduk sebentar. Itu namanya duduk istirahat. Jadi bahasa kita istirahat itu bahasa Arab. Ya, istirahat itu bahasa Arab. Duduk sebentar. Duduk sebentar itu sunnah. Kadarnya seperti duduk di antara dua sujud. Lil ittiba', mengikuti daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dari Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr menyatakan annahu sallallahu alaihi wasallam, adanya Rasulullah, kana idza rafa'a ra'sahu minas sujud, adanya Nabi apabila mengangkat kepala dari sujud, istawa qa'iman, beliau duduk dulu, tegak. Duduk tegak, kemudian baru berdiri. Itu dasar daripada hadis. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari. Hadis sahih. Jadi duduk istirahat itu sunnah. Bahkan dikatakan di sini, walau fin naflin, sekalipun dalam salat sunnah. Salat sunnah kan 2 rakaat. Qabliyah subuh, rakaat pertama. Sebelum berdiri rakaat kedua, berdiri, duduk sebentar, diri. Sunnah. Qabliyah, ba'diyah, semua salat sunnah juga begitu, sunnah. Kalau tak lakukan, tak masalah, cuman makruh. Yang lakukan yang paling bagus. Wa in tarakahal imam, sekalipun imam tidak melakukan. Kan ada imam yang tak melakukan. Ada imam yang tak melakukan duduk istirahat. Kita bagaimana makmum? Sunnah kita lakukan. Imam langsung saja sujud yang kedua, Allahu Akbar, tegak. Kita duduk sebentar, kemudian baru berdiri. Sunnah walaupun imam tak melakukan. Khilafan li syekhina, berbeda dengan pendapat guru kami. Liqiyami ay li ajlihi an sujudi. Ya. Maka duduk di sini, duduk akan berdiri daripada sujud, duduk istirahat itu. Li ghairi tilawatin, selain sujud tilawah. Sujud tilawah tak sunnah. Subuh Jumat kan ada tu. Sampai kalimat fahum la yastakbirun, Allahu Akbar, sujud, baca doa. Sajada wajladhi khalaqahu wa sawwahu wa syaqqa sam'ahu wa basara bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Langsung berdiri, Allahu Akbar, jangan duduk istirahat. Ya, untuk sujud tilawah tidak disunnahkan duduk istirahat, langsung berdiri. Kalau imam melakukannya, jangan ikut. Biar imam berdiri, baru kita berdiri. Ya, jangan duduk istirahat. Terakhir. Ya, terakhir. Yusannu i'timadun ala batni kaffaihi. Disunnahkan bertolak kepada telapak tangan. Fi qiyami min sujudi. Waktu berdiri dari sujud, wa qu'udin, berdiri dari duduk. Orang duduk tahiyat awal, mau berdiri bagaimana? Bertolak dengan telapak tangan. Bertolaknya ke mana? Ke lantai, bukan ke paha. Faham? Faham ini? Dari tahiyat awal mau berdiri, bertolak dengan telapak tangan menolak ke lantai, bukan menolak ke lutut. Sunnah. Ya, sunnah. Karena masih saya lihat jamaah tu berdiri, angkat tangannya ke lutut, baru dia bertolak naik. Ya, bertolak ke lantai. Nanti saya praktikkan boleh ya? Saya praktikkan. Ini berdasarkan daripada hadis Nabi SAW. Dengan bertolak ke lantai itu sangat membantu untuk berdiri.
Ya, berdiri. Ini yang lazim, ini yang masyhur hadisnya itu. Nah, sekarang pembahasan yang kedua nih. Nah, sungguh telah juga ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadisnya bunyi begini. Annahu kana yaqumu qiyamil ajiz. Ya, sesungguhnya Rasulullah beliau berdiri seperti berdirinya orang yang lemah. Ajiz itu lemah. Agak berat beliau berdiri. Nah, hadis yang lain ajin, bukan ajiz, ajin. Ajin itu apa? Tangan mengepal. Ada riwayatnya tangan mengepal. Cuman ulama menyatakan di sini dalam kitab Mughni Muhtaj, ya, kitab Mughni Imam Ramli, dia bilang yang dikehendaki ke sini ajin, yaitu Syekhul Kibab, orang-orang tua yang sangat dibantu dengan menekan begitu lebih cepat berdirinya, boleh. Orang yang gemuk juga begitu, boleh. Jadi riwayat ini mengatakan Nabi sudah akhir waktunya, beliau berdiri itu menolak dengan kepalan tangan biar cepat berdiri karena lebih tinggi posisinya daripada bertolak dengan telapak tangan. Jadi boleh juga ada hadisnya. Tapi masa-masa udah agak berat badan, yang berat-berat badan boleh pakai ini. Ya. Tapi kalau normal saja pakai telapak tangan. Itu yang lazim dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya. Saya tunjukkan di bawah ni mengenai bertolak tadi. Hati-hati juga ya. Kalau bertolak dua telapak tangan ke lantai, kepala jangan terlalu menunduk. Kalau kepala terlalu menunduk, kata ulama, itu bisa menambah rukun, seolah-olah akan sujud. Itu yang tak boleh. Standar saja, jangan menunduk kepala. Nanti saya praktikkan. Ya. Dari sujud, kalau kita pakai untuk istirahat, anggaplah sujud yang kedua ya. Ini sujud yang kedua. Sebelum berdiri duduk istirahat. Kemudian berdiri, bertolak di lantai. Terus langsung berdiri. Jangan bertolak dengan paha, kecuali sulit. Sujud yang kedua ya, untuk istirahat. Ini bertolak dengan paha apa itu? Bukan bertolak dengan lantai. Paham? Jadi bertolak dengan lantai. Kalau duduk tahiyat awal sama juga. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berdirilah. Langsung. Jadi bertolaknya ke lantai. Kecuali tubuh tak seimbang, tolak ke lantai, tolak lagi ke paha, boleh. Tak masalah. Ya. Sekarang hati-hati yang bisa batal. Yang bisa batal. Dari tahiyat awal mau berdiri. Mau berdiri. Berdiri, bertolak ke lantai. Seolah-olah akan sujud. Kepala tadi. Kepala tadi. Selangi. Standarnya kan begini. Terus saya berdiri. Tapi dia tidak. Kalau berdiri, kepala roda gitu.
Yang sehat janganlah begitu. Yang sehat buat begitu, buat kelebihan. Jadi orang sakit ini bebas deh. Mana yang lebih enak? Duduk. Orang salat duduk sakit, mana yang lebih enak? Duduk tarabuh, bersilah boleh. Orang sakit Pak Ustaz, duduk di firash. Duduk tahiyat awal. Kaki kita kan, kaki sakit tak bisa diluruskan, begitu boleh. Ambil posisi yang enak untuk orang yang sakit. Ya Allah, jadi dengan apa begitu? Haji ini tahu nak ngapal? Menghafal ni bahasa Arab haji itu orang Arab biasa mengaduk roti. Makanya adonan roti namanya ajib. Kalau ajib anak menghafal, tapi kalau ajib adonan roti, orang adonan roti itu menghafal gitu. Ada begini. Nih, tolak ini. Tuh terasa badan berat, tolak begini boleh. Jadi tidak masalah dia. Jangan disalahkan kalau orang bertolak dengan ini. Ya, asli. Cuma kita ambil riwayat yang paling banyak dilakukan Nabi bertolak dengan